Jumpa lagi di Arba TV. Ya, kita balik lagi ke review sepatu kita kali ini bareng sama gue dan Angga juga tentunya. Kali ini kita mau review apa? Guts PX 6901. Oke, ini sepatu apa ya? Kayak nama Gundam ya. Oke, kalau dari namanya, iya bener sih, bahasa kayak Gundam ya, kayak Gundam atau Gundam ya. Tapi kalau diangkat enggak sih, sepatunya proper sekali ya. Formal Ini tapi sepatu yang gue semi-formal. gak suka. Hah, kenapa tuh, Pak? Gue pagi-pagi udah bilang gue gak suka. Kenapa? Gak dibikin size gue, coba? Ayo, ngaku deh. Nyari ya. Sebel gue. Kayak Pengen. Formalnya dapet. Iya, formalnya dapet, casualnya juga nah, dapet. casual di sini nyamannya Iya. dapet juga. Dan sepatu model kayak gini tuh biasanya kalau udah dilihat dari dekat tuh detailnya tuh biasanya udah gak enak. Iya. Ya udah, aduh, malas banget ngeliatnya tuh. Kok gini ya, tapi ini enggak loh. Ini enak sih ngeliat detailnya. Ini dengan permainan ini tapi selera ya, tapi permainan side panelnya tuh panel-panel yang ada di sini tuh menarik semua. Sekilas ya, Iya. sekilas. Kalau dibilang sekilas gitu, kalau diputihin kayak Air Force One ya. Wah, betul. Telak, Iya bener, kan? Telak kayak Air Force One. Bayangkan kalau Air Force One dibuat jadi semi formal. Nah, Asik tuh. Jadi kayak begini nih. Cuma ya harganya tentunya bukan Air Force One. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ini datang dari siapa namanya nih? Guts. Guts Ini ya. produsen asal Bandung yang udah ada dari tahun 1980-an. 85. 87 ya. 87. Ini gue baru baca Ini contekannya. ada. Iya. Wah, 87. ikon saya. Di mana di Bandung ya? Di Bandung. Daerah kayak Bandung apa Kopoknya gitu. Gatot Subroto. Gatot Subroto harusnya sih. Ya kan namanya Guts. Guts soalnya ya. Tapi enggak. Pokoknya Bandung gua. Bandung ya, Bandung. Lupa. Enggak, Bandung lah. Oh ya Bandung. Oke. Tapi sepintas aku baca tuh Guts itu dari nama foundernya justru. Oh gitu. Nama ownernya. Namanya siapa? Wah, kurang riset. Gatot Subroto. Gatot. Bukan juga. Ya, Sama bukan. juga. Bukan. Tapi dari nama pemilik. Ya dia nama pemilik. Oh oke. Pak Guts, tolong ya. Ada yang saya. Nah, itu Pak. Lalu gimana nih? Air Force One kita kali ini. Guts PX 6901. Iya. Nah, jadi kalau kita bahas soal uppernya dulu. Oke. Guts ini pakai Nappa leather. Nappa leather. Iya. Kalau Nappa leather. Nah, karena kulit. Oh karena kulit. Nappa leather kan. Nappa Oke. leather. Oke, kalau pertanyaan kenapa harus leather? Karena dia pengen mengejar tampilan yang masih enak buat dipakai formal. Walaupun panel layernya banyak banget nih, lapisan-lapisan layernya banyak banget, tapi tetap bisa ngasih look yang elegan lah. Iya, ini elegan Jadi sih. Maksudnya masih enak mantes buat gitu. dipakai, iya buat di semi formal mungkin lah ya. Formal ya kalau zaman sekarang bisa lah. Iya, Mas. Ya, Ya, soalnya orang kawin aja pakai sepatu Keds. ya. Ya, Bebas. ya kan? Ya. Tapi setidaknya kalau mau pakai ini nih ya, masih ini lebih masih mantes. masuk, masih lebih mantes ya. Nah. Iya. Nah, Nappa leather itu dia karakteristiknya lembut, dia kulitnya lebih lembut, squishy dibandingkan dengan faux leather lain. Nah, ini sebenarnya masih aku yakin banget ini faux leather sih. Oh, Jadi, Nappa leather itu bukan nggak harus kulit genuine, beneran. nggak harus. Oh, gitu. Ada yang benerannya, Ada yang beneran juga. tapi ini faux leather. Oh, oke. Dan dilihat kenapa ini semi formal karena nggak sepenuhnya dia leather. Di bagian tangnya, Oh iya, ini kain ya. iya, tangnya tuh mesh dan ada sedikit lapisan foam lah ya. Tapi ini nice touch sebetulnya. Enak kok. Iya, Karena jadinya buat ini enak di atasnya. lebih ngasih padding yang lebih ngejaga kaki lah. Terus di bagian sock linernya dia juga ada foam yang nggak cuma di sisi samping belakang tapi sampai agak ke bawah pinggir-pinggir ini dia ada foamnya gitu buat ngasih padding lagi-lagi buat ngasih kenyamanan karena si Guts ini comfort and style gitu, legend of comfort and style gitulah tagline-nya mereka. Iya. Tulisannya Ada lagi. Belakangnya tulisannya lifestyle. Lifestyle. Di belakangnya ini entah kenapa sungguh sebetulnya preferensiku mengganggu banget sih. Oh. Karena harusnya tanpa ini jadi kelihatan lebih slick lagi. Tapi nggak apa-apa. Dia cukup pintar naruhnya, warnanya kan coklat tua. Iya Terus sih. Tulisannya juga warnanya gelap begini. Jadi menurut gue bahkan gue nggak notice sampai gue benar-benar berdekat ini. Oh iya lucu. Tapi di warna coklat sama warna hitamnya mungkin nggak kelihatan. Tapi ada satu warna camel. Oh ada ya? Ada, warnanya agak itu olive kelihatan lebih ya? terang, jauh lebih kelihatan. Nah itu yang ini sebenarnya selera tapi lumayan
Nggak loud. apa-apa sih. Kalau ada size 46-nya sih gue maafkan. Oh, baiklah. Subjektif. Iya. Karena udah kadung tertarik sama siluetnya. Iya, ya. betul. Lalu gimana? Lanjut lagi masih di tangnya. Di sini ada patchwork yang dari bahan kulit dan ada pull tab yang lumayan besar pull tabnya. Di bagian depan dan di bagian tang dan bagian heel ada pull tab. Nah, ini kan serius ada pull tabnya. Iya kan? Sepatu semi formal ada pull tabnya. Itu dia makanya. Jadi nggak kaku-kaku banget gitu loh. Masih tampilnya nggak kaku-kaku banget dan lace-nya di sini juga yang pipih. Elegan. Elegan. But nothing special di bagian lacing-nya. Nah, justru yang special itu adalah di bagian insole-nya. Insole-nya itu wah, gimana nyebutnya ya? Oh, lumayan empuk insole-nya. Iya, empuk tapi dia texturized gitu loh. Jadi kalaupun ada teman-teman yang katakanlah kalau sepatu mau tampilan formal tuh nggak suka pakai kaos kaki, walaupun kita tetap recommended pakai kaos kaki ya kalau pakai sepatu. Ini bakal ngasih feel ngelangkah yang lebih enak lagi. Karena well texturized gitu loh di insole-nya. Dan ada kayak apa nih? Kayak cup atau wadah yang bikin tumit kita kerasa lebih dipeluk. Dan kenapa terakhir? Karena midsole-nya ini nyatu sama outsole. Oh, ini satu ya? Ya, dan bahannya TPR. Jadi plastik dan karet yang dilebur. Ini dijahit beneran ya? Nah, itu keunggulan lainnya. Kenapa ini jadi ada kesan tetap formalnya? Karena selain cementing dengan lem, dia juga dijahit. Jadi harusnya lebih durable. Ya biasanya kan kalau zaman sekarang sepatu mangap gitu kan yang dilakukan adalah ke tukang sol sepatu dijahit pinggirnya kan. Iya, dibikinin ini jalur. Ada jahitannya. Ini udah ada. Jadi kalaupun nanti kenapa-napa udah ada jalurnya. Buat orang tua yang mau kasih ke anaknya biar anaknya nggak cepat-cepat bilang sepatu saya mangap Pak gitu. Cocok. Sulit mangap. Balik, gimana cara bikin mangapnya? Nah, ayo kamu apain sampai mangap? Nah, ini udah double. Gitu. Agak serem ya kalau gitu ya. Serem. Nah, dan ini yang bikin sepatu ini tetap mempertahankan kesan formalnya adalah di bagian bawahnya ya. Outsole-nya ya. Outsole-nya sih. Ulirnya tuh masih kayak sepatu-sepatu itu sepatu pantofel kali ya lebih familiarnya ya. Pantofel padahal penamaan yang salah tapi sudah yang penting kalian ngerti. Harusnya dress shoes. Iya, dress shoes harusnya. Ini belakangnya lumayan ya wear and tear-nya ya. Iya. Berapa hari nih, Pak? Itu dipakai 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Wajar. Oke lah. Dengan dipakai commuting ya, bukan nggak dibawa nyaman gitu. Ini masih oke. Dan ya kalau lihat lagi ada beberapa lubang untuk breathability. Karena apakah breathability-nya oke? So far lumayan gerah. lumayan gerah. Ya balik lagi karena mungkin paddingnya banyak, terus juga faux leather ya, otomatis breathability-nya jauh lebih kurang dibandingkan dengan leather beneran. Apa gerahnya masih gerahan kalau dia tutup begini dong? Iya pasti. Pasti. Kan tutup banget kan. Kalau gini kan masih ada setitik-titik gitu. Pori-pori celah ya, ini kan ada celah-celahnya ya. Tapi sejauh pakai ini selama kurang lebih 2 minggu. Napa leathernya ini kalau biasanya kan terkenal apalagi kalau yang sintetik ya, faux leather gitu, dia bakal ngasih bentuk yang gampang berkerut lah, kerutannya parah banget, even udah dipakein Vamp Shield. Sayang sekali. Tapi di sini justru enggak. Justru enggak, cuma paling ya ada satu yang miss lah ya di bagian toe-nya. Tapi overall bentuknya tuh masih kejaga banget. Jadi ya secara build 3 minggu nih. Oke. 2 minggu. 2 minggu dipakai. Intens buat kantor. Terus gimana? Feel-nya gimana di kaki? Feel-nya di kaki oke. Untuk fit-nya ini aku ambil yang 41. 41-nya mereka tuh 27 cm. Gede. Dan paling gede berapa nih? 44. Oh ya. Untuk ukurannya ini dari 39 sampai 43 golden size total. Baru ngemikir, jangan-jangan 45 aja gue bisa pakai nih gitu. Ini 39 sampai 43 ternyata aja. Bisa. 43-nya pun 20. Prabu 45. Oh iya. Gue pakai Prabu di 45 soalnya.
tanggung nambah 2 lagi. Iya makanya. Bisa, soalnya ini lebar. Saya lebar ya. Iya, 43-nya tuh di 29 kalau nggak salah. Iya, 43 di 29 cm. Lebar Ini, dong sebenarnya. Oh ini 41 ya. Iya. Dan paling catatan aja nih karena ini TPR ya. Kan biasa kita ngetes licin-licinan ya. Memang Licin. karakterisnya TPR licin. Kalau lu pegang langsung ya, kesana wah ini bakal bisa ngegrip nih. Kenyataannya tidak. Licin. Jadi memang dipakai buat di dalam ruangan aja. Dan kalau commuting kayak hati-hati misalnya kondisi jalanannya kayak di SCBD. Agak-agak parah, Pak. Iya, makanya kan dia lantainya kan semua rata dan licin gitu kan. Nah, itu berhati-hatilah, enggak usah lari-larian lah. Gitu. Jadi overall. Berhubung gue gak pakai jadi saya sama Angga nih. Overall gimana? Layak overall beli, ini tidak layak beli, sepatu untuk siapa yang gitu. layak beli Kalau harganya tetap di 550 ribuan. emang harusnya berapa harganya? Nih, jadi kalau lihat di website di e-commerce-nya mereka, harganya tuh kayak harga bluffing, 1.160.000. Kalau harganya sejuta, sorry. Belum pas ya? Enggak, belum. Ada Air Force One, celupin kopi. Itu aja, betul. Aduh, iya lagi. Iya benar. Banyak tuh sering tuh. Banyak kan Air Force One celupin kopi. Celupin apa kayak biar berubah warna gitu kan. Nah, kalau harga masih 500.000, bahkan kalau beli pakai voucher atau dapat apalah yang bisa mengurangi harganya, itu lebih worth it lagi. Dan buat yang mungkin ini tapi panelnya terlalu banyak jadi terlalu rame di kaki. Dia juga ada opsi PX 6902 yang lebih sleek. 6902. Oh, ini 6901. 6902 tuh lebih kelihatan ramping lah. Maksudnya bukan ramping, kelihatan minimalis. Lebih kelihatan minimalis. Karena enggak terlalu banyak layer kayak gini dan harusnya kalau ada size 46-nya Bapak lebih tertarik. Nah, iya betul. 45,5 mungkin ya. Kalau dia udah mencapai size gua gitu. Kayak 30,5 lah, 30,5 cm ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya harganya tetap di 500-an, ini masih termasuk yang oke. Ya. Gue sih lihat dari bentuk, rasa, feel semua kalau 500 masih oke sih sebetulnya. Tergantung ini enak nyaman atau enggak dipakai, tapi yang jelas penampilannya udah lebih formal ya daripada yang biasanya. Cocok nih buat kalian-kalian yang baru mulai masuk ke kerjaan. Ya, biar nggak terlalu selebor banget itu. Bener. Sepatunya agak rapi dikit tuh. Kalau zaman dulu katanya rapi dikit. Emang pakai sepatu gini nggak rapi? Rapi. Cuman kesannya itu bukan mengantor tapi olahraga. Betul. Jadi statementnya adalah statement saya mau ngantor gitu kan. Saya mau kerja serius gitu. Ini sebuah statement aja nih bentuknya begini. Yes. Itu sebabnya gue lumayan tertarik sama dia. Bukan buat dipakai jalan juga sih sebetulnya. Ya. Tapi seandainya bisa dipadukan ya untuk bisa jalan, ini indah sih. Bener. Dan memang ya itu balik lagi ini benar-benar ngasih kenyamanan buat jalan sehari-hari yang biasa aja. Bukan yang kayak bayangkan kalau bawahnya ini gitu kan. Karena kalau pakai sepatu kulit pada umumnya yang di harga segini ya itu bakal blister parah sih. Iya. Kalau ini sih masih selamat lah ya. Ini selamat. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau ditambahkan dari Angga? Sebelum nanti pada ngecek out ginian. Oke. Buat tadi kan ada 6902 yang dibilang minimalis. Dan memang tampilannya benar-benar profesional. Nah, ini kan masih lebih nyantai tapi tolong yang logo Guts-nya ini boleh dipindahin ke yang mana kayak atau warnanya di hitam ya, monokromin aja gitu. Yang di sini. Ya ini bikin kelihatan jadi murah. Nggak tahu, I have to disagree kalau ini. Kenapa tuh? Menurut gue masih oke. Oke. Iya, menurut gue ini masih oke. Oke, why? Oke. Satu, menurut gue brand lokal wajar kalau mau majang namanya sendiri. Oke. Gitu. Dari sisi tipografi nggak ada yang aneh atau cheesy. Ya emang dia nggak sekeren tipografi yang Never to Lavish. Itu tipografinya keren gitu kan. Tapi untuk dia naruh namanya sendiri logo yang kecil segini sih masih oke. Ini kan kayak Kickers ya. Oke, ya. Ukurannya pun ukurannya Kickers kan. Iya. Cuma kalau Kickers kan cuma hijau sama merah satu Kickersnya kan. Kalau ini kan ada taruh gas gini. Menurut gue masih pantas.
Begitu ya. Kalau dari pola pikir gue ya, gue ngeliatnya masih pantas. Tapi memang kalau kalian ada yang nyari minimalis banget, bisa ganggu. Iya. Bahkan kickers dulu bukan buat semua orang. Bener. Iya kan? Kickers dulu bukan buat semua orang, karena ada tabnya gitu, merah sama hijau gitu. Itu juga bukan buat semua orang. Karena orang pada bilang, ngapain ada tab kayak begini? Ada yang polos aja nggak? Nah, identitas tapi ya. Tapi itu identitas. Nah menurut gue, Guts, kalau sepatu lo sekeren ini, senyaman ini sih nggak apa-apa. Go on. Oke. Gitu. Itu kalau menurut gue. Nah menurut kalian gimana? Nah, tulis di kolom komentar. Yang jelas ini adalah sepatu yang sangat menarik untuk harganya ya. Ya. Oke kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di review-review sepatu berikutnya. See ya.